Mungkin ada pertanyaan kenapa yang di depan front contact itu dikasih silver, sedangkan yang di belakang di back contact dikasih aluminium. Jadi ini balik lagi ke interface antara dua material. Ya. Jadi di semikonduktor, ya device semikonduktor itu selalu ada interface-nya antara metal dengan semikonduktor atau semikonduktor dengan semikonduktor. Jadi pada intinya kalau ada dua material yang kontak, Fermi levelnya itu harus sejajar. Jadi ingat waktu kita bahas PN junctions ya. Waktu kita bahas PN junctions, Fermi levelnya itu yang di tengah-tengah sini ya. Ini ada pita valensi, pita konduksi, terus ada Fermi level yang di tengah-tengah ya. Ini intrinsik ya. Sedangkan untuk tipe P, terus kita punya tipe N ya. Kalau tipe P itu Fermi levelnya turun ke sini, sedangkan tipe N dia turun ke sini ya. Kalau terjadi PN junctions, maka Fermi level yang ini menjadi satu garis pada equilibrium. Terus akhirnya karena dia terjadi satu garis, akhirnya pita energinya jadi bengkok. Terus di sini kita terjadi yang namanya built-in potensial yang berguna dalam dalam solar cell ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa yang di front di kontak yang depan saya harus pakai Ag, terus yang di belakang saya perlu pakai aluminium. Nah, sekarang kita akan lihat pada tipe kontak pada metal semikonduktor. Ya, ini kan kalau PN junction kan semikonduktor. Sedangkan yang di sini adalah metal semikonduktor. Nah, pada metal semikonduktor juga perlu yang namanya Fermi levelnya itu sejajar. Nah, pada metal semikonduktor interface itu bisa ada yang namanya ohmic kontak ya. Ada yang namanya Schottky kontak. Kalau ohmic kontak tadi kan waktu membahas yang di depan saya sebut ada ohmic, kita perlu punya ohmic kontak. Kalau pada ohmic kontak itu dia mengizinkan arus untuk pindah. Jadi kalau Anda pengen sambungan antara metal dan semikonduktor itu terjadi arusnya bisa mengalir dengan gampang, Anda perlu punya ohmic kontak ya. Perlu punya ohmic kontak. Kalau Anda nggak pengen antara metal dan semikonduktor itu ada arus, maka Anda harus bikin yang namanya Schottky kontak. Nah, apa syaratnya supaya terbentuk ohmic kontak? Untuk terbentuk ohmic kontak itu adalah memilih metal yang namanya work function-nya ya. Ini nggak perlu tahu detailnya seperti apa ya, karena kalau kita bicara work function mungkin lebih lama lagi. Jadi memilih metal yang work function-nya lebih kecil ya. Memilih metal yang work function-nya lebih kecil sehingga nanti terbentuk ohmic kontak pada permukaan pada interface-nya. Sedangkan untuk terbentuk Schottky kontak kita harus memilih metal yang work function-nya itu lebih besar daripada N-type semikonduktor tersebut, sehingga nanti pas ada current dia tuh nggak bisa lewat. Nah, itu karena apa? Karena pada interface-nya itu kira-kira seperti ini. Jadi ini ohmic dan Schottky ini bisa dibaca lebih lanjut, tetapi ini nggak masuk scope dari kelas ini. Tapi saya ingin cuman menyampaikan kalau misalnya ada persyaratan nggak semua metal bisa ditaruh sebagai kontak pada solar cell. Makanya hanya metal-metal tertentu yang dipakai seperti aluminium dan silver ya. Jadi kenapa aluminium dan kenapa nggak dua-duanya dibikin aluminium? Ingat solar cell-nya kan yang di atas itu tipe N ya.
sedangkan yang di bawah tipe P. Jadi kan ini ada ya, pada untuk tipe N dan tipe P itu work functionnya itu yang ini ya. Ya, work functionnya ini beda. Jadi kalau mau terbentuk Schottky ohmic contact, dia work functionnya itu harus lebih kecil dari work function semikonduktor yang dia mau didekatkan, begitu. Oke, jadi sekarang kita akan masuk pada thin film solar cell. Di thin film solar cell ini ada beberapa jenis ya, ada amorphous silicon ya. Jadi kan sebelumnya kita sudah membahas crystalline ya, crystalline single crystal, crystalline solar cell, terus ada polycrystalline ya. Crystalline, dan selanjutnya kita akan membahas thin film solar cell ya. Thin film solar cell ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu amorphous silicon. Amorphous silicon berarti ini bukan crystalline ya, tapi amorphous, atomnya berantakan, tidak beraturan. Terus ada yang namanya CIGS ya, copper indium gallium diselenide, terus ada cadmium telluride dan DSSC. Nah, DSSC ini nggak akan kita bahas di kuliah ini. Silahkan untuk baca-baca untuk tahu lebih lanjut. Karena saya menilai DSSC ini sudah masa depannya itu nggak begitu menjanjikan dibandingkan yang 3 ini. Jadi ini bisa dibaca, silahkan dibaca sendiri. Jadi untuk kenapa, padahal kan kita tahu untuk kristalin dan polikristalin ini sebenarnya performanya sudah bagus gitu. Kenapa masih mencoba tipe-tipe yang lain? Ya, karena kita masih pengen mengurangi harga ya, terutama mengurangi harga karena Anda tahu bikin kristalin solar cell, apalagi yang kristalin, prosesnya itu cukup berat ya, cukup mahal. Jadi kita terus mencari teknologi yang lebih murah ya. Untuk thin film solar cell ini jauh lebih murah dibandingkan dari kristalin dan polikristalin. Terus kita nggak bisa selamanya bergantungan pada silikon ya. Kita juga harus memikirkan material yang lain, terus juga environmental impact, nanti kita akan bahas juga. Nah, untuk thin film solar cell, kenapa kita pakai thin film? Yang pertama itu adalah karena dia thin film ya. Thin film itu kan tipis, jadi dia tipis berarti ketebalannya sekitar 1 mikron. Anda bisa bayangkan 1 mikron itu berarti material yang dipakai lebih sedikit, jadi kita bisa mengurangi harga. Kemudian juga memakai ketika membuat material, membuat silikon, membuat solar cell tadi kan Anda lihat banyak sekali pemakaian furnace, pemakaian tungku, pemakaian pendidihan, pelelehan. Jadi ini waktu membuat thin film ini, kita nggak perlu lagi memakai proses-proses yang memakai suhu tinggi tersebut, sehingga kita juga bisa mengurangi budget yang diperlukan untuk membuat solar cell tersebut. Kemudian karena dia tipis seperti ini, 1 mikron ini, kita bisa memakai metode seperti metode membuat roll to roll depositions. Jadi kita bisa seperti pakai printing, pakai metode-metode yang lebih gampang ya, metode-metode deposisi yang lebih gampang karena dia tipis. Dan yang bisa kita lakukan lagi adalah dia bisa dideposisi di berbagai macam surface, sehingga bahkan untuk di substrate yang fleksibel, sehingga kita bisa untuk thin film solar cell ini, solar cellnya bisa Anda bayangkan bisa dilipat-lipat, bisa ditempel di dinding gitu kan, karena dia tipis. Nah, nanti ini dia bisa dipakai di display industri atau bahkan di building yang dilapisi dengan solar cell. Jadi nggak cuma ditaruh di atap yang
kristalin silikon solar cell itu, tapi juga ditaruh di dinding, di jendela karena dia tipis ya. Nah, kekurangan dari thin film solar cell ini adalah efisiensinya tuh lebih rendah ya, jauh lebih rendah daripada kristalin silikon. Jadi mungkin separohnya ya. Tadi kalau Anda masih ingat, kalau kristalin silikon itu bisa sampai 20-an, ini biasanya di angka 8 sampai 10. Jadi sekarang membutuhkan biaya yang, jadi dia bakal butuh untuk apa namanya? Untuk daya yang sama dengan kristalin silikon, ini kita akan membutuhkan solar cell yang lebih banyak untuk thin film, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar untuk membuat modul ya. Terus ada potensial capital intensive. Nah, ini itu berhubungan dengan kalau memakai silikon, kita kan silikon ini teknologinya sudah ada dari semikonduktor industri. Jadi kita cuman meminjam teknologinya semikonduktor industri yang sudah 50 tahun lebih dilakukan. Sedangkan untuk thin film solar cell ini kita belum ada teknologinya. Jadi untuk memulai industri di thin film solar cell ini, biaya kapitalnya tuh sangat besar gitu. Terus untuk thin film ini juga ada beberapa elemen unsur yang tidak segampang silikon ditemukan. Tadi misalnya ada tellurium, tadi ada indium, itu tuh kan nggak segampang silikon menemukannya. Jadi kadang-kadang ada elemen-elemen yang jarang ditemukan itu dipakai. Nah, challenge terakhir adalah uniformity ya, keseragaman. Waktu kita melakukan deposisi itu ada kecenderungan deposisinya itu tidak seragam. Kalau tidak seragam, maka nanti performa silikonnya juga tidak bagus. Jadi ini adalah keuntungan dan kekurangan dari thin film solar cell.